Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Putri Hidayana dengan NIM 2348201155. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai kimia organik pada pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan pertama ada aldehid dan keton. Aldehid adalah kelompok senyawa organik yang memiliki gugus karbonil yang terletak di ujung rantai karbon dan terikat langsung pada satu atom hidrogen. Rumus umum aldehid adalah RCHO, di mana R merupakan gugus alkil atau atom hidrogen. Ciri utama aldehid. Aldehid bersifat polar, mudah larut dalam air jika rantai karbonnya pendek, dan memiliki bau khas yang tajam. Aldehid mudah teroksidasi menjadi asam karboksilat dan dapat bereduksi pada reaksi Tollens atau Fehling, sehingga sering digunakan sebagai uji identifikasi. Contoh senyawa aldehid, yang pertama formaldehid atau metanal, yang kedua asetaldehid atau etanal, yang ketiga ada benzaldehid atau aldehid aromatik. Penggunaan aldehid digunakan dalam industri resin, plastik, parfum, desinfektan, dan sebagai bahan baku obat-obatan. Yang kedua ada keton. Keton adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisi. Gugus karbonil ini membedakan keton dari aldehid yang memiliki atom hidrogen terikat pada karbonilnya. Ciri-ciri utama keton. Keton bersifat polar dan dapat larut dalam air, tetapi tidak memiliki ikatan hidrogen pada gugus karbonilnya. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu titik didih keton lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon, dengan massa molekul serupa. Keton tidak memiliki sifat mereduksi seperti aldehid karena tidak ada atom hidrogen pada gugus karbonil. Keton dapat mengalami reaksi adisi dan halogenasi, tetapi tidak dapat mengalami polimerisasi adisi, melainkan kondensasi. Penggunaan keton sebagai pelarut dan bahan baku industri seperti aseton, metiletil keton, dan industri farmasi seperti nebumeton dan metadon. Selanjutnya pada pertemuan kedua. Pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, biasanya dengan perbandingan atom hidrogen dan oksigen sekitar 2:1, seperti pada molekul air. Karbohidrat merupakan salah satu kelompok nutrisi utama yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh, terutama otak dan otot. Sifat karboksilat. Yang pertama mempunyai rasa manis, bersifat gula pereduksi, dan bentuk siklik. Kegunaan karboksilat. Karboksilat yang sering digunakan dalam farmasi adalah glukosa dalam bentuk injeksi, dekstrosa, sukrosa, laktosa, dan amilum. Glukosa juga digunakan dalam larutan antikoagulan untuk mencegah pengumpulan darah. Kedua ada asam karboksilat. Asam karboksilat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Selanjutnya ada sifat asam karboksilat. Yang pertama bersifat asam lemah karena dapat melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air, tetapi tidak terdisosiasi sempurna. Yang kedua, senyawa ini bersifat polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen yang kuat, sehingga memiliki titik didih yang relatif tinggi dibandingkan senyawa organik lain seperti aldehid, keton, atau alkohol. Yang ketiga, kelarutan asam karboksilat dalam air menurun seiring bertambahnya panjang rantai karbonnya. Yang keempat, asam dengan rantai pendek mudah larut, sedangkan yang berantai panjang cenderung sukar larut lebih bersifat hidrofobik. Klasifikasi asam karboksilat. Yang pertama alfatik, siklik, dan aromatik. Manfaat dari asam karboksilat. Yang pertama sebagai industri makanan, asam karboksilat digunakan sebagai bahan pengawet dan pemberi rasa asam pada makanan dan minuman. Yang kedua, industri farmasi. Digunakan untuk membuat obat-obatan seperti aspirin yang merupakan turunan asam karboksilat. Yang ketiga, sebagai industri kosmetik dan parfum. Asam karboksilat berperan dalam pembuatan parfum dan produk perawatan kulit. Yang ketiga, yaitu lipid. Lipid mencakup berbagai molekul seperti lemak atau trigliserida, fosfolipid, steroid, lilin, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, serta molekul lainnya bersifat hidrofobik atau amfifilik. Klasifikasi lipid. Yang pertama ada lipid sederhana, komponen utamanya asam lemak tambah alkohol, contohnya lemak dan lilin. Yang kedua ada lipid kompleks, komponen utamanya asam lemak ditambah alkohol ditambah gugus lain. Contohnya itu fosfolipid, glikolipid, dan lipoprotein. Yang ketiga ada lipid prekursor atau derivat, komponen utamanya ada turunan lipid asam lemak bebas. Contohnya tuh steroid, vitamin larut lemak, dan keton bodies. Kegunaan lipid itu sebagai industri farmasi, kesehatan, dan pangan. Sekian dari resume kimia organik pada pertemuan pertama dan kedua saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.